Selamat siang pemirsa, Presisi yang kembali hadir untuk Anda edisi Rabu 19 Februari 2025. Selama 1 jam ke depan kami telah menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya Ibtu Ines, kita lihat dulu 3 berita utama siang ini. Polres Metro Jakarta Utara menggelar konferensi pers terkait kasus pengeroyokan di wilayah Penjaringan yang mengakibatkan 1 orang tewas dan 3 lainnya mengalami luka-luka. Polres Padang Pariaman mengungkap laporan palsu seorang pria yang mengaku menjadi korban begal di Katapiak. Polsek Banyu Putih, Polres Situbondo, Polda Jawa Timur menghadiri panen jagung di lahan Balai Penyuluhan Pertanian di Desa Sumberjo, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur. Beredar di media sosial pengancaman menggunakan senjata tajam dan pengerusakan oleh 2 orang terhadap guru TK saat melakukan kegiatan latihan marching band dengan para siswa. Selanjutnya, gerak cepat Satreskrim Polres Tangerang Selatan dan Polsek Cisauk berhasil mengamankan 2 pria yang diduga pelaku dan telah ditetapkan sebagai tersangka. Benar adanya peristiwa tersebut yang diduga terjadi pada hari Jumat tanggal 14 Februari 2025 sekitar pukul 16.00 WIB. Selanjutnya Bapak Kapolres Tangerang Selatan memerintahkan Satreskrim beserta unit Reskrim Polsek Cisauk untuk segera mengungkap tindak pidana tersebut. Selanjutnya kami dari Satreskrim Polres Tangerang Selatan bersama dengan unit Reskrim Polsek Cisauk segera mendatangi TKP dan melakukan serangkaian tindakan penyelidikan dan olah TKP. Berdasarkan petunjuk-petunjuk yang kami dapatkan di TKP, kurang dari 24 jam, kami tim gabungan berhasil mengamankan 2 orang pelaku dengan inisial S dan inisial N. Selanjutnya, untuk saat ini terhadap 2 orang pelaku sudah ditetapkan sebagai tersangka dan dilakukan serangkaian pemeriksaan di Satreskrim Polres Tangerang Selatan. Selanjutnya, untuk kedua tersangka saat ini kita lakukan penahanan. Pemirsa, untuk mengetahui bagaimana kronologis dan perkembangan terkini kasus 2 pelaku yang sempat mengancam guru TK dan siswa saat melakukan kegiatan latihan marching band beredar luas di media sosial. Kita telah terhubung dengan Kasat Reskrim Polres Tangerang Selatan, AKP Alvino Cahyadi. Selamat siang, Pak Alvino. Selamat siang, Mbak. Baik, Pak, izin masyarakat mengapresiasi tindakan cepat yang dilakukan oleh Satreskrim Polres Tangerang Selatan yang langsung mengamankan para pelaku pengancaman guru TK dan siswa dengan senjata tajam. Mungkin dapat diceritakan kronologis kejadiannya, Pak, seperti apa? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita sekalian. Baik, dapat kami sampaikan sedikit kronologis dugaan tindak pidana kedapatan membawa senjata tajam tanpa izin dan atau melakukan kekerasan terhadap orang secara bersama-sama di muka umum dan atau penganiayaan dan atau dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memaksa orang lain melakukan atau tidak melakukan sesuatu dan atau pengerusakan barang milik orang lain. Jadi eh, sedikit kami jelaskan pada hari Jumat tanggal 14 Februari 2025 sekira pukul 16.00 WIB, Bapak Kapolres Tangerang Selatan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa adanya serangkaian tindakan premanisme. Selanjutnya, Bapak Kapolres langsung merespon dengan cepat apa yang dilaporkan oleh masyarakat dan meneruskan kepada kami Satreskrim Polres Tangerang Selatan beserta Polsek Cisauk untuk segera mendatangi TKP, mengungkap pelakunya serta menangkap
yang terduga pelaku yang dilaporkan oleh masyarakat. Kemudian kami Satreskrim beserta Polsek segera mendatangi TKP dan setiba di TKP kami melakukan serangkaian tindakan penyelidikan, kemudian mewawancara saksi di TKP, dan dari hasil olah TKP kami langsung dapat mengidentifikasi siapa terduga pelakunya. Kemudian kami membagi 3 tim untuk segera melakukan tracing dan mengejar para terduga pelaku. Untuk tim yang pertama, kami arahkan untuk mengejar pelaku yang pertama, kemudian tim kedua terhadap pelaku yang kedua. Selanjutnya tim ketiga standby di TKP untuk memperkuat petunjuk-petunjuk dan alat-alat bukti di TKP. Kemudian lebih kurang sekitar 3 jaman kami berhasil mengamankan 2 orang terduga pelaku utamanya dengan inisial N dan inisial S. Selanjutnya terhadap para pelaku segera kami lakukan serangkaian tindakan pemeriksaan, kemudian penyitaan barang bukti, dan kami tetapkan sebagai tersangka. Dan terhadap kedua pelaku saat ini sudah dilakukan penahanan di Polres Tangerang Selatan. Demikian, Mbak. Baik, kemudian Bapak, untuk para guru dan juga siswa apakah mengalami trauma, Pak? Untuk jadi hari Senin kemarin kami mendampingi tim UPTD PPA Kota Tangerang Selatan untuk melakukan serangkaian tindakan screening dan konseling di TK Little Bee House, Kecamatan Cisauk. Untuk objek yang dilakukan secara screening dan konseling adalah para guru dan para siswa TK yang pada saat itu berada di TKP. Baik, kemudian bagaimana hasil dari perkembangan psikologi guru dan juga siswa TK setelah mendapatkan konseling tersebut, Pak? Dari tim UPTD PPA Kota Tangerang Selatan mendapati lebih kurang 3 orang anak diduga mengalami trauma dan selanjutnya akan dilakukan tindakan psikologi lebih lanjut. Itu info sementara yang kami dapatkan dari tim UPTD. Baik, kemudian Pak, terakhir Pak, pesan mungkin yang ingin disampaikan kepada masyarakat agar segera melaporkan kejadian yang berpotensi mengganggu Kamtipmas, silakan Pak. Baik, kepada masyarakat, kami menghimbau untuk seluruh masyarakat, khususnya di wilayah hukum Polres Tangerang Selatan, apabila melihat atau mengalami kejadian yang berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban, jangan ragu dan jangan sungkan untuk segera melapor ke pihak kepolisian. Baik itu Babin Kamtipmas setempat yang ada di setiap kelurahan maupun anggota Polri lainnya yang dikenal oleh masyarakat untuk segera dilaporkan. Selanjutnya bisa juga menghubungi di laporan call center kami 110. Baik. Terima kasih Kasat Reskrim Polres Tangerang Selatan AKP Alvino Cahyadi telah bergabung bersama dengan kami di Polri TV. Salam presisi, Pak. Salam presisi. Baik. Pemirsa, kita beralih ke informasi berikutnya. Polres Metro Jakarta Utara menggelar konferensi pers terkait kasus pengeroyokan di wilayah Penjaringan yang mengakibatkan 1 orang tewas dan 3 lainnya mengalami luka-luka. Konferensi ini dipimpin oleh Kapolres Metro Jakarta Utara, Kombes Pol Ahmad Fuadi, bersama pejabat utama Polres Metro Jakarta Utara pada Rabu lalu. Kasus ini bermula dari ajakan tawuran yang disebarkan oleh kelompok Cilebut Geng melalui media sosial Instagram pada 7 Februari 2025. 2 hari kemudian, tepatnya pada 9 Februari dini hari, sekitar 50 orang dari kelompok Bonfis Kebon Pisang datang ke lokasi dengan membawa berbagai jenis senjata tajam. Bentrokan pecah sekitar pukul 3 waktu Indonesia Barat
setelah kelompok Muara Baru menyalakan petasan dan menyerang kelompok luar Batang. Insiden ini menyebabkan 1 korban meninggal dunia, sementara 3 lainnya mengalami luka-luka. Menindaklanjuti kejadian tersebut, tim gabungan Polres Metro Jakarta Utara dan Polsek Metro Penjaringan bergerak cepat dan berhasil mengamankan 23 orang pada 10 Februari 2025. Setelah dilakukan pemeriksaan, 9 orang ditetapkan sebagai tersangka. Dalam pengungkapan kasus ini, polisi juga menyita barang bukti berupa 13 celurit, 3 unit ponsel, pakaian korban dan tersangka, rekaman CCTV, serta hasil visum korban. 9 Februari 2025 sekira pukul 04.15 Kapospol Muara Baru menerima laporan adanya kejadian tawuran di daerah Muara Baru ya, di depan kantor RW 17. Kemudian patroli polisi meluncur ke lokasi dan membubarkan adanya aksi tawuran tersebut. Setelah aksi tawuran dibubarkan, didapati laporan adanya korban sebanyak 4 orang, 1 korban meninggal dunia, dan 3 korban mengalami luka. Saat ini penyelidikan masih terus dilakukan untuk menangkap pelaku lainnya yang terlibat dalam insiden ini. Kapolres Metro Jakarta Utara menegaskan bahwa pihak kepolisian akan menindak tegas para pelaku yang mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Dari Humas Polres Metro Jakarta Utara melaporkan untuk Polri TV. Polres Metro Jakarta Selatan berhasil mengungkap kasus tindak pidana persetubuhan, pencabulan, dan aborsi yang melibatkan seorang anak di bawah umur. Dalam konferensi pers yang digelar di ruang konferensi Humas pada Jumat malam, PLT Kasih Humas Polres Metro Jakarta Selatan, Kompol Nurmadewi bersama Kanit PPA Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan, AKP Citra Ayu Sivilia memaparkan hasil penyelidikan yang telah dilakukan oleh tim Satreskrim dan di bawah pimpinan Kasat Reskrim AKBP Ardian Satria Utomo. Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Metro Jakarta Selatan berhasil mengamankan tersangka berinisial VAB 20 tahun yang diduga kuat terlibat dalam kasus ini. Korban berinisial LMM 17 tahun yang merupakan seorang anak di bawah umur mengalami tindakan pencabulan hingga dipaksa melakukan aborsi oleh tersangka. Kasus ini bermula pada Januari 2024 ketika korban menjalin hubungan asmara dengan tersangka. Tersangka membujuk korban dengan janji akan bertanggung jawab dan menikahinya. Namun setelah korban diduga hamil, tersangka memaksanya untuk menggugurkan kandungan agar perbuatannya tidak diketahui oleh pihak keluarga. Ibu korban berinisial NM yang merasa dirugikan atas kejadian ini akhirnya melaporkan kasus tersebut ke Polres Metro Jakarta Selatan. Tanggal 12 September 2024, penyelidikan intensif pun dilakukan. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka VAB dijerat dengan berbagai pasal, di antaranya pasal tentang perlindungan anak serta tentang kesehatan dan pasal terkait aborsi. Kita sudah melalui tahap panjang, rekan-rekan juga mengikuti semua kegiatan-kegiatan yang ada. Pertama kali kasus yang dilaporkan oleh NM, kemudian kita memeriksa saksi-saksi yang jelas, mengumpulkan barang bukti, lanjut juga dari semua yang sudah kita periksa, lanjut saksi terlapor sudah kita periksa kemarin. Kemudian jatuh lagi kita status alih tersangka, ya. Kemudian malam ini kita sudah menetapkan penahanan, ya, surat perintah penahanan sudah ditandatangani oleh pimpinan tentunya. Oleh karena itu kita pada malam ini kita harus bisa di sini semua berkumpul. Pemirsa, Polres Padang Pariaman mengungkap laporan palsu seorang pria berinisial A yang mengaku menjadi korban begal di Katapiang. Ia mengklaim diserang saat dalam perjalanan dari Maninjau ke Padang. Namun penyelidikan polisi menemukan kejanggalan dalam laporannya.
Polres Padang Pariaman berhasil mengungkap modus laporan palsu yang dilakukan seorang pria berinisial A yang sebelumnya mengaku menjadi korban begal di kawasan Katapiang. Dalam laporannya, A mengklaim telah diserang oleh sekelompok orang tak dikenal saat dalam perjalanan dari Maninjau menuju Padang. Mendapat laporan tersebut, tim gerak cepat Gagak Hitam Satreskrim Polres Padang Pariaman segera menuju lokasi kejadian untuk melakukan penyelidikan. Petugas melakukan pengumpulan data dari saksi, rekaman CCTV serta menggali lebih dalam informasi di sekitar tempat kejadian. Namun, dalam proses penyelidikan, polisi menemukan sejumlah kejanggalan dalam laporan A. Setelah dilakukan penelusuran lebih lanjut, terungkap bahwa A sengaja membuat laporan palsu untuk mengelabui pihak leasing dan kepolisian. Hal ini dilakukan karena A sebelumnya telah berjanji mengembalikan mobil kepada pihak leasing keesokan harinya. Dengan modus laporan palsu tersebut, A berupaya menghindari kewajibannya dengan berpura-pura menjadi korban pembegalan. Saat ini, pihak kepolisian telah menangani kasus ini untuk proses hukum lebih lanjut. Presisi Siang akan segera kembali, tetaplah bersama kami.